Oke, welcome to Sarkas Podcast Suara Advokasi. Nah, teman-teman, siang hari ini kita kedatangan dua pembicara hebat. Yang pertama ada Kak Muhammad Fahrul Armas, Ketua HMJ Bahasa Inggris FBS UNM periode 2021-2022. Selamat siang Kak Fahrul. Selamat siang. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Oke, makasih Kak. Yang kedua ada Kak Fitri Okladis Dwi Saputri, Ketua Komisi Konstitusi Maperwa FBS UNM periode 2020-2021. Selamat siang Kak Okla. Halo, selamat siang. Sehat-sehat ya Kak? Alhamdulillah masih sehat. Oke. Nah, jadi teman-teman, pada siang hari ini kita akan membahas satu permasalahan yang akhir-akhir ini sedang marak terjadi di kalangan mahasiswa, khususnya di Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, yaitu degradasi minat berlembaga pada mahasiswa. Nah, mungkin pertama-tama saya akan bertanya ke kakak-kakak pembicara, di pemahamannya kakak-kakak seperti apa sih lembaga kemahasiswaan itu? Mungkin Kak Fahrul bisa duluan? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ditanya tentang pemahaman atau pandangan mengenai lembaga kemahasiswaan, khususnya kita di Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Tentu kita merujuk kepada hal-hal yang terkait dengan apa yang menjadi dasar dan satu pemikiran kita bahwa lembaga kemahasiswaan itu merupakan sebuah wadah atau sebuah tempat di mana mahasiswa dan orang-orang yang terlibat di dalamnya itu saling berkumpul, satu pikiran, satu visi dalam mencapai tujuan daripada lembaga kemahasiswaan sendiri. Artinya menurut saya lembaga kemahasiswaan ketika ditanya mengenai pandangannya, tentu hal-hal yang terkait dengan lembaga kemahasiswaan itu sendiri adalah bagaimana kita memahami bahwa lembaga kemahasiswaan itu merupakan sebuah wadah yang sengaja dan memang khusus dibuat agar lembaga agar mahasiswa itu bisa mengembangkan kemampuan baik leadership, soft skill maupun hard skillnya di sisi lembaga kemahasiswaan itu sendiri. Mungkin secara singkatnya pandangan saya seperti itu. Oh, makasih Kak. Jadi menurutnya Kak Fahrul, lembaga kemahasiswaan ini wadahnya mahasiswa Kak untuk berorganisasi, berkumpul, Ya. mengembangkan bakat dan lain-lain. Betul. Oke, kalau Kak Okla bagaimana Kak tentang lembaga kemahasiswaan ini? Oke, terima kasih. Merujuk ke pernyataan Fahrul sebelumnya, saya mau jabarkan dulu secara umum bahwasanya pengertian lembaga dan organisasi. Sebelum saya mengambil kesimpulan bahwasanya apa itu lembaga kemahasiswaan di dalam kampus kan. Oke, jadi secara umum lembaga adalah wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana, terorganisir, terkendali, terpimpin dengan satu tujuan yang sama. Seperti kita ketahui bersama, itu pengertian secara umum terkait lembaga. Sedangkan terkait organisasi, saya mengambil satu pandangan dari Profesor Dr. Sondang Pesiagian yang yakni penulis buku teori pengembangan organisasi. Oke, dia berpendapat bahwasanya organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua atau lebih yang bekerja sama secara formal dan terikat. Maksudnya terikat di sini ya punya konstitusi kan? Oke, yang terikat secara formal dan terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Jadi berbicara tentang lembaga kemahasiswaan ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Fahrul, yakni lembaga kemahasiswaan adalah wadah atau tempat berkumpulnya sekumpulan mahasiswa yang mempunyai satu tujuan tertentu. Mungkin itu dari saya kembalikan. Oh iya, berarti satu pemikiran makin ini Kak Di, kalau lembaga kemahasiswaan itu adalah wadahnya mahasiswa untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, seperti itu. Oke Kak, mungkin sebelum masuk ke inti pembicaraan pada hari ini, mau Kak dulu bertanya, pengalaman organisasinya Kakak Fahrul dan Kak Okla, serta kapan Ki pertama kenal dengan lembaga itu sendiri? Kapan, Di? Siapa duluan? Kak Fahrul, Kak Okla? Silakan Kak. Fahrul duluan. Ya,
Kalau saya untuk lembaga kita berbicara pengalaman lembaga, saya pertama kenal lembaga itu sekitaran waktu SMP atau MTS. Saya pertama kali itu masuk di organisasi PMR, kemudian OSIS, kemudian lanjut di Madrasah Aliyah. Alhamdulillah 2 tahun menjabat sebagai wakil sekretaris dan kemudian lanjut tahun 2018 menjabat sebagai ketua OSIS. Kemudian di luar juga ada beberapa organisasi yang saya ikuti. Salah satunya ada organisasi yang berbasis agama, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kemudian saat masuk ke perguruan tinggi, dalam hal ini Universitas Negeri Makassar, pertama HMPS Access, kemudian HMJ Bahasa Inggris tahun ini. Kemudian saat ini juga sementara bergabung di pengurus wilayah IPNU Sulawesi Selatan di Departemen Kaderisasi. Lumayan banyak Dika. Ya, lumayan banyak tapi menguras tenaga juga. Ada rencana Kak untuk mungkin nanti ke depannya? Ya, nantilah dilihat bagaimana ke depannya, biarkan waktu menjawab. Iya. Oke Kakak Okla, gimana Kak? Pasti banyak sekali nih pengalaman berlembaganya Kak Okla. Kayaknya salah paham deh. Jadi kalau dibilang kenal lembaga, saya baru mau mencoba bergabung itu di SMA. SMP itu saya orangnya yang kayak apa sih itu lembaga, yang kayak mending pulang Kak nonton drakor, habis-habis tenaga, yang akademisi banget. Saya mulai coba yang kayak tertarik di dunia lembaga pas SMA kelas 1, lihat OSIS. Karena kayak, wih keren banget ini, kayak ada jas sendirinya. Termotivasi dari hal-hal keren Kak saya untuk melirik sesuatu. Keren banget ini. Terus saya coba cari tahu, ternyata itu OSIS namanya. Oke, setelah ku dalami dan tertarik, kan kebetulan perekrutan di semester 3 kalau nggak salah, semester 2 semester 3. Jadi mencoba Kak masuk, ternyata berseling 3 bulan setelah diterima Kak masuk di OSIS, kan ada kayak ada tesnya juga, nggak langsung diterima orang kan. Apalagi sekolahku mungkin termasuk yang bagus OSISnya. Oke, jadi di situ mencoba Kak selama 4 bulanan. Saya rasa ya kayak apa sih yang saya kerjain ini sejauh ini. Sampai di situ saya mengundurkan diri karena saya rasa ini tidak sejalan sama konsep berlembaga yang saya pikir, yang konsep berlembaga yang orang-orang bilang seperti ini. Oke, bukan lembaganya mungkin yang salah, konsep pemikiran saya yang di situ yang belum matang bagaimana tentang lembaga. Terus di perkuliahan di semester 1 ketemu kakak-kakak dari HMPS Access. Waktu itu yang menjabat kalau tidak salah Kak Fardi, Kak Fardi masih kudapat setengah periodenya Kak Fardi. Oke, saya diajak kayak ayo ikut kajian ini, ayo ikut pleno ini, kayak oh ini kita dirangkul. Jadi yang kayak ekspektasiku tentang lembaga atau organisasi yang kayak oh kayak begini. Toh tidak sekedar tenaga aku saja dibutuhkan, tidak sekedar kehadiranku saja yang dibutuhkan, tapi saling merangkul di dalamnya. Terus di semester 3 kalau tidak salah itu waktunya angkatanku untuk menjabat setelah melalui periodenya Kak Aliza yang dimana jadi panitia dulu, berproses dulu. Terus waktunya angkatanku di semester 3 saya masuk karena merasa yang nyaman. Berawal dari nyaman dia ikut dan lain-lain, ikut pokoknya apapun itu kegiatan Access maupun di luar Access saya ikuti dan merasa nyaman. Akhirnya masuk ke lembaga Access, HMPS Access di semester 3. Semester 3 itu, setelah itu selesai dari Access direkrut sama diminta sama Kak Fardi untuk gantikan Kak Friska. Bukan Kak Fardi sih sebenarnya, kayak Kak Fardi mengusulkan untuk penggantiannya Kak Friska itu kan diminta saya yang naik, bilang bisa gantikan karena sementara kosong juga kan kepengurusan di situ. Jadi yang kayak oh iya Kak bisa, tapi kan
untuk menjabat langsung di fakultas itu tanpa melewati yang jurusan, kayak bagaimana sih rasanya? Apakah kan kita ini kayak baru yang kita awas ini BEM, kayak bisa ya kayak itu kah? Tapi setelah aku coba, bilang Kak Fardi, kenapa takut? Kayak kan belajar juga di sini sama aja yang waktu di HMPS itu, pengalamanmu berangkat dari situ, ini yang kau pakai yang di sini. Jadi oh iya, coba maka di dalam banyak belajar sama Kak Fardi tentang bagaimana caranya mengawas, bagaimana caranya jalankan ini. Oke, setelah itu selesai kepengurusannya Kak Fardi, lanjut lagi karena periode Kumi, angkatan Kumi lanjut lagi, dan sampai akhirnya di jabatan Ketua Komisi Konstitusi. Terus ada beberapa juga kemarin yang jadi pengurus Kak, sementara mengurus Kak di Ekses, kayaknya Tim FBS UNM. Di situ di divisi elaborasi wacana Kak. Terus setelah itu di Lentera lagi di divisi teater. Mungkin itu sedikit pengalamanku di kampus FBS UNM selama berlembaga. Oke. Kak Okla ada organisasinya di luar lingkup kampus atau sekolah Kak? Kayak organisasi masyarakat apa? Kemarin sempat ikut perekrutannya FMN, Front Mahasiswa Nasional yang cabang Makassar. Oke, ikut Kak kemarin itu sama Ilda dan lain-lain. Dan saya masih anggota FMN sampai sekarang, cuman karena lebih cinta Kak sama Fakultas Bahasa, jadi yang kayak lebih ke internal Fakultas Bahasa dulu saya fokusi. Jadi kemarin-kemarin kalau ada konsolidasi apa dan lain-lain, saya baru bergabung ke anak-anak FMN apa dan lain-lain. Oh iya Kak, baik. Lumayan banyak ini pengalaman berlembaganya Kak Farul dengan Kak Okla. Mungkin teman-teman yang lain bisa ambil itu sebagai motivasi bahwa ada loh orang yang bisa berlembaga sebaik itu dan sekeren itu, bisa memanage waktunya dari waktunya masih kecil, remaja, sampai sekarang jadi mahasiswa. Nah, mungkin lompat Kak ke pembahasan selanjutnya. Mau Kak ini fokus ke Kak Farul dulu sebagai Ketua HMJ yang baru-baru laksanakan English Leadership Training dan angkat tema degradasi minat berlembaga sebagai tema esai di proses perekrutan peserta. Kenapa Kak ambil tema itu untuk jadi esainya teman-teman peserta di ELT? Boleh dijelaskan? Sebenarnya sangat menarik mengangkat tema degradasi minat berlembaga, karena kemarin kalau kita berbicara persoalan beberapa tema yang akan dibahas kemarin, panitia itu ada mengusulkan beberapa isu. Salah satunya ada yang membahas bagaimana tetap membahas tendensi birokrasi terhadap lembaga kemahasiswaan, dalam hal ini fungsionaris. Ada juga yang mengusulkan isu lembaga kemahasiswaan dalam konteks pengawalan advokasi pelecehan seksual yang kemarin sempat beberapa kali riak-riaknya muncul. Namun pada saat beberapa hari menjelang kegiatan, saya berinisiatif menganalisis beberapa literatur dan kondisi yang terjadi, dan yang saya pikir teman-teman juga sepakat, teman-teman HMJ dan panitia sepakat bahwa salah satu hal yang mendasar yang saat ini perlu menjadi bahan diskusi dan bahan pengkajian teman-teman, khususnya kita yang ada di Fakultas Bahasa dan Sastra, adalah mengenai degradasi minat berlembaga. Ketika kita melihat beberapa tahun belakangan, memang sempat ada wacana, ada sempat isu bahwa memang sebenarnya sebelum pandemi COVID-19 sudah ada itu degradasi minat berlembaga. Kalau kita lihat-lihat kajian-kajian sebelumnya, memang sudah ada degradasi minat berlembaga, karena degradasi minat berlembaga ini tidak terjadi begitu saja, sudah memang tergerus dari tahun ke tahun. Artinya mungkin tahun ini sudah dalam skala yang sudah kelihatan atau sudah nyata di depan mata kita bahwa degradasi minat berlembaga teman-teman mahasiswa ini sudah sudah real, sudah nyata di hadapan kita semua. Saya kemarin mengusulkan dan kita sepakat, dan saya pikir tema ini
sangat penting karena yang pertama bisa memberikan sedikit wawasan dan melihat bagaimana perspektif fungsionaris lembaga kemahasiswaan dalam konteks kemarin menjadi peserta English Leadership Training, karena teman-teman sekarang kan khususnya yang masih menjabat di HMPS dan biro di lembaga kemahasiswaan bahasa Inggris itu kemarin baru mengikuti kegiatan English Leadership Training, dan seharusnya sebelum menjadi fungsionaris itu memang mengikuti, tapi karena beberapa kendala baru bisa terlaksana ketika teman-teman semua menjadi fungsionaris. Nah, saya berpikiran bahwa ketika tema ini diangkat, saya yakin dan teman-teman yakin ini bisa membuka wawasan seluruh mahasiswa khususnya fungsionaris bahwa degradasi minat berlembaga ini adalah suatu masalah yang perlu dicarikan solusi, dan bagaimana mahasiswa itu sendiri bisa mengatasi persoalan ini, karena jangan sampai persoalan ini dianggap persoalan yang biasa-biasa saja, tapi justru bisa membawa mungkin istilahnya malapetaka lah untuk lembaga kemahasiswaan di masa-masa yang akan mendatang. Artinya ketika mengangkat tema degradasi minat berlembaga ini, saya yakin bahwa bisa memberikan wawasan, memberikan berbagai macam perspektif bagaimana minat berlembaga ini perlu dicarikan solusi, perlu dicarikan bagaimana upaya-upaya kita sebagai bagian daripada lembaga kemahasiswaan dalam menyelesaikan persoalan itu. Oke Kak, berarti kakak-kakak di HMJ ambil isu ini karena relevan sama apa yang kita lihat di ranahnya kita. Nah, mungkin kakak bisa sebutkan momentum apa atau peristiwa apa yang kemudian buat kita sadar bahwa tergerus sekali degradasi minat berlembaga di kalangan mahasiswa di FBS. Maksudnya mungkin adakah satu momentum, semisal ada kegiatan yang tidak full pengurus LK datangi, atau semakin kesini kaderisasinya semakin menurun? Oh ya, mungkin saya hanya tidak berpandangan bahwa kuantitas dan kualitas adalah memang hal yang sangat perlu diperhatikan, tapi mungkin saya berpikiran kemarin salah satu hal yang menjadi dasar pikiran mengapa kita beranggapan bahwa minat berlembaga ini adalah sebuah hal yang degradasi minat berlembaga ini hal yang sudah terjadi. Saya melihat beberapa HMPS dalam hal ini di FBS, lembaga kemahasiswaan tingkat prodi itu memang beberapa HMPS memiliki pengurus yang cukuplah dikatakan lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Namun pada kenyataannya saya melihat dalam merealisasi program kerja, advokasi dan lain-lain itu hanya segelintir, mungkin hanya sekitaran 5 sampai 10 orang, dalam artian kita tidak melihat seluruh pengurusnya itu dalam kondisi aktif. Nah, saya melihat memang ada beberapa pengurus yang getol atau total dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Namun di sisi lain, secara kuantitas masih banyak pengurus lembaga kemahasiswaan yang acuh tak acuh, padahal sudah mendapatkan amanah. Nah, itu saya melihat bahwa saya melihat secara pribadi bahwa banyak pengurus lembaga kemahasiswaan yang hanya masuk karena keterpaksaan, bukan karena sadar akan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa, bukan sadar karena ingin mengembangkan skill, tapi hanya karena mungkin ikut-ikutan atau ingin bergabung karena gaya-gayaan pakai pakaian dinas harian. Nah, itu saya melihat sebuah ironi bahwa degradasi minat berlembaga itu ada. Bahkan ketika ditanya mungkin orang-orang yang sering muncul atau orang-orang yang istilahnya masih biasa berkegiatan, biasa ikut dalam kegiatan-kegiatan lembaga kemahasiswaan, ketika ditanya pasti dalam pikirannya
ada hal yang menyebabkan juga dia suatu momen atau suatu titik di mana ada titik rasa jenuh. Artinya bisa saja nanti bahkan saya pun sendiri pernah merasakan ketika menjabat sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan, saya rasa bahwa memang minat berlembaga saya sebenarnya dalam waktu ke waktu itu semakin turun, tapi di sisi lain kita juga pasti punya cara untuk menyelesaikan permasalahan itu. Oke, makasih Kak jawabannya. Kemudian Kak Okla, kan waktu LT kemarin kita sempat jadi tim penguji atau orang yang melakukan screening ke teman-teman peserta. Mungkin bisa kasih gambaran bagaimana ini teman-teman peserta dulu atau fungsionaris LK di FBS secara umum tentang esainya dan tema esai pada hari itu degradasi minat berlembaga. Kak Okla mungkin bisa ceritakan sesuai linear dengan esainya teman-teman, apa-apa saja yang mereka rasakan. Oke, jadi saya sempat men-screening beberapa orang, dan pada saat screening saya tanyakan ini esainya dibuat sendiri atau Copy paste? Ya, copy paste. Yeah. Dan kebanyakan menjawab dibuat sendiri. Oke, berawal dari kejujuran sebenarnya ya, maksudku hal-hal lumrah gitu yang disuruh buat degradasi. Berarti kamu coba tanyakan ke diri sendiri, misal saya sudah malas ke kampus untuk urus masalah lembaga, apa sih kira-kira yang menjadi penyebabnya? Sudah bisa dimasukkan itu ke dalam esaimu, sudah bisa kok rangkaikan kata, sudah bisa kok cari teori-teori tentang lembaga dan apa pandangannya orang mengenai lembaga dan kenapa bisa mengalami penurunan. Oke. Terus dari beberapa orang itu yang saya screening, kebanyakan menjawab mereka mengalami degradasi karena salah satunya itu yang paling sering muncul jawabannya yakni COVID-19 ya. Oke, mungkin juga berhubungan dengan tadi yang dibilang Farul, jauh sebelum adanya COVID sudah ada degradasi minat berlembaga, cuman makin diperparah dengan adanya COVID-19 yang membatasi ruang gerak kita di lingkungan kampus. Oke, jadi kan notabene-nya orang berlembaga di dalam lingkungan kampus yang program kerja dan lain-lain itu kita selenggarakan untuk mahasiswa sekitar, yang belum masuk di lembaga, agar nanti juga dia punya ketertarikan masuk di lembaga melalui apa aktivitas yang selama ini kita adakan. Oke. Dari situ banyak juga yang kurang bisa menjawab mengenai apa sih kenapa mereka mengalami penurunan minat berlembaga. Yang sering muncul itu yang terjebak zona nyaman nih Kak, karena COVID-19 kemarin kita kebanyakan di rumah, WFH juga dan lain-lain. Sebenarnya kalau berbicara COVID-19 kan mahasiswa itu dituntut untuk bisa berkembang dalam hal pemikiran, bisa menyesuaikan dengan kondisi. Ada gelar mahad sebelum siswa kan. Oke. Jadi untuk kondisi WFH pun seharusnya kalau memang mereka yakin dan memang sepenuhnya niat untuk berlembaga, untuk degradasi itu mereka bisa mereka bisa maksimalkan untuk tidak semenurun mungkin. Maksudnya dia kayak memotivasi dirinya sendiri untuk agar bagaimana lembaga yang notabene-nya kayak hampir hilang nih selama COVID-19 bisa kembali lagi, walaupun itu melalui via online semua, entah itu kajiannya apa dan lain-lain. Yang penting masih kita rasa hiruk-pikuknya berlembaga lah melalui online pun. Jadi yang pengurus lembaga pun harus yang kayak punya juga yang kayak cara bilang, oh iya bagaimana sih supaya ini
lembaga masih tetap hidup di tengah COVID-19. Jadi kalau masalah orang-orang mempermasalahkan COVID, ya itu sebenarnya bukan hambatan yang besar, cuman ruang lingkup aja yang dibatasi, toh lingkup yang di dalam kampus. Cuman untuk lingkup bagaimana seharusnya lembaga kemahasiswaan bisa masih berjalan meskipun itu online, ya itu silahkan dikembalikan ke kawan-kawan lembaga sekalian, bagaimana untuk menjalankan itu agar tidak punah kini, kayak kelihatan tidak ada kini lembaga di kampus, kayak masih oh iya ada ini lembaga ini masih ini di kampus. Jadi orang mahasiswa-mahasiswa yang baru ataupun mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya bilang, oh masih ada Ji, masih tetap ada Ji ini lembaga, ini masih kajian Ji, ini masih dirasa Ji, ini begini Ji. Itu Ji mungkin dari saya. Baik, terima kasih jawabannya Kak. Kemudian berangkat dari pernyataannya Kak Farul tadi, kalau degradasi minat berlembaga ini mungkin tidak terlalu kelihatan, mungkin kita tidak sadar, tapi sebenarnya sudah ada nyata di depan mata. Mungkin kakak-kakak bisa kasih teman-teman yang menonton nanti apa saja upaya-upaya yang bisa kita lakukan supaya ini degradasi minat berlembaga tidak terus-menerus terjadi dan mungkin bisa hilang dari lingkungan lembaga kemahasiswaan di Fakultas Bahasa dan Sastra ataupun secara umum di lingkungan mahasiswa Indonesia. Mungkin kalau Kak Farul, siapa yang mau duluan jawab? Mungkin beberapa upaya ya dari saya, ini secara pribadi saja. Mungkin dari saya pikir kita masing-masing semua punya perspektif, masing-masing punya pendapat pribadi bagaimana cara menyelesaikan persoalan degradasi minat berlembaga ini. Tapi secara pribadi saya menganggap beberapa upaya yang saya lakukan dan kami lakukan dalam konteks mungkin sebagai HMJ dan juga sebagai mahasiswa. Pertama, perlu ada adaptasi yang saya maksud di sini bukan sekedar adaptasi lembaga kemahasiswaan kepada kondisi, tapi lebih luas daripada hal-hal yang terkait dengan lembaga kemahasiswaan sendiri. Artinya lembaga kemahasiswaan yang dalam notabene-nya sebagai wadah harusnya bisa juga memberikan sebuah konsep atau sebuah tawaran bagaimana mahasiswa bisa mahasiswa bisa tertarik mengikuti atau berproses di lembaga kemahasiswaan. Sebagai contoh, misal kita melihat kondisi realita yang terjadi, bagaimana kondisi sekarang dalam era pendidikan tinggi, dalam hal ini yang kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Salah satunya ada kebijakan Kampus Merdeka Belajar yang dimana beberapa bentuk kegiatan pembelajarannya atau biasa disebut BKP itu mengarah hampir seluruh daripada BKP itu bisa mengcover daripada apa yang kita dapatkan di lembaga kemahasiswaan. Artinya ketika dalam konteks lembaga kemahasiswaan orang-orang berpikiran bahwa ingin mengasah hard skill, soft skill, kemampuan leadership, manajemen waktu, manajemen event dan lain-lain. Nah, ada konsep yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini gagasan dari Pak Menteri. Itu bisa saja mahasiswa berpikir bahwa lebih baik saya ikut ke kegiatan BKP-nya Merdeka Belajar daripada saya ikut lembaga kemahasiswaan begini-begini. Nah, itu yang perlu kita pikirkan, bagaimana lembaga kemahasiswaan bisa memberikan adaptasi, memberikan tawaran apa yang kita tidak dapatkan di kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ditawarkan oleh birokrasi, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu secara umum yang mungkin saya pikir sangat urgent kita pikirkan bersama, bagaimana memberikan marwah lembaga kemahasiswaan kembali besar namanya, kembali menggaung namanya, bahwasanya lembaga kemahasiswaan itu merupakan wadah atau tempat di mana yang memang mahasiswa betul-betul bisa
berproses di sana. Nah, itu yang mungkin pertama, bagaimana adaptasi lembaga kemahasiswaan di era kondisi sekarang. Kemudian adaptasi juga bagaimana lembaga kemahasiswaan bisa memberikan beradaptasi dengan kondisi atau kemajuan teknologi saat ini. Artinya jangan sampai kita berpikiran bahwa selalu monoton, selalu mengikuti budaya-budaya atau mengikuti pola-pola daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita tidak melihat bagaimana tahun-tahun yang akan datang. Saya pikir salah satu hal yang perlu kita juga pertimbangkan bagaimana teknologi bisa mengadaptasi lembaga kemahasiswaan sebagai lembaga yang bisa mewadahi seluruh mahasiswa. Salah satu contoh mungkin bagaimana lembaga kemahasiswaan bisa melakukan kegiatan-kegiatan, menawarkan program-program kerja dan mengadvokasi berbagai macam persoalan yang terjadi di lingkungan kampus, dan salah satunya dengan menggunakan teknologi. Mungkin kita beberapa waktu yang lalu kita sering melihat bagaimana pergerakan-pergerakan mahasiswa di Pulau Jawa seperti di BEM UI dan lain-lain, bagaimana peran teknologi yang mereka manfaatkan bisa berhasil dan bisa memberikan efek yang cukup membuat pemerintah agak keteteran. Nah, itu yang perlu juga kita pertimbangkan. Aspek teknologi ini tidak bisa kita pungkiri, sangat mempengaruhi bagaimana lembaga kemahasiswaan ini bisa bertahan dalam 1 sampai beberapa tahun ke depan. Kemudian saya juga berpikiran salah satu upaya yang saat ini dilakukan oleh beberapa stakeholder, kita sebut saja stakeholder daripada lembaga kemahasiswaan, dalam hal ini mungkin senior-senior, fungsionaris LK, mahasiswa, adalah memperbanyak ruang diskusi. Ruang diskusi di sini yang saya maksud bagaimana kita memberikan pemahaman bagi orang-orang, khususnya mahasiswa, keluarga, birokrasi dan lain-lain, semua yang terlibat dalam lembaga kemahasiswaan, bahwasanya lembaga kemahasiswaan ini tidak berarti hanya sekedar demo saja, hanya sekedar berkumpul dan lain-lain, tapi bagaimana ruang diskusi ini bisa menghasilkan sebuah wawasan, menghasilkan sebuah poin yang bisa memberikan pencerahan bahwasanya lembaga kemahasiswaan ini merupakan wadah yang betul-betul bisa menjadi tempatnya berproses mahasiswa. Artinya ruang diskusi bisa diperbanyak menurut saya. Kemudian yang terakhir, yang sangat penting juga menurut saya, bagaimana upaya kolaborasi antara seluruh pihak, dalam hal ini mungkin mahasiswa kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya, bagaimana memberikan pemahaman terhadap organisasi dan lain-lain, dan juga mahasiswa terhadap mahasiswa. Artinya kolaborasi dan komunikasi yang terjalin dari seluruh yang saya sebut tadi stakeholder itu saya sangat yakin bisa memberikan efek positif, bagaimana degradasi minat berlembaga ini bisa teratasi. Dan saya pikir salah satu yang saya alami dari beberapa tahun belakangan, saya justru mendapatkan efek positif daripada komunikasi dan kolaborasi yang dilakukan antara mahasiswa antar mahasiswa, sehingga ketika saya mengalami titik jenuh daripada berkegiatan di lembaga kemahasiswaan, itu bisa teratasi dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Artinya komunikasi dan kolaborasi ini tetap berjalan meskipun hal-hal yang menjadi penghambat itu tetap ada. Mungkin singkatnya seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Kalau dari Kak Okla, mungkin ada pandangan lain dari 4 poin yang disampaikan Kak Farul tadi. Oke, mungkin kalau dari saya, karena tadi Farul sudah berbicara banyak hal tentang upaya ya, dan saya sepakat dengan apa yang dikatakan Farul. Bukan hanya sekedar sepakat, cuman sepertinya pemikiran saya dan Farul hampir sama. Jadi mungkin saya akan menjabarkan beberapa manfaat saja, manfaat bergabung dalam lembaga kemahasiswaan. Ini pendapat saya tentang manfaat ini mungkin secara pribadi ya yang saya rasakan. Saya sedikit mau berbagi. Mungkin ada banyak manfaat yang dirasakan, tapi saya akan menyebutkan beberapa saja yang mungkin yang intinya. Yang pertama itu
semenjak bergabung di lembaga manajemen waktu dan kegiatan atau organisasi saya semakin terstruktur. Jadi seperti yang kita ketahui, kita kan mahasiswa. Selain mengurusi masalah lembaga, kita harus juga mengurusi masalah akademik. Jadi dalam lembaga kemahasiswaan saya banyak belajar bagaimana sih cara manajemen waktu untuk lembaga dan akademik. Bagaimana sih biar nanti jam 1 saya bisa kuliah dan nanti jam 2-nya saya bisa berkegiatan atau ikut demonstrasi yang di sini. Oke, itu kan semua masuk dalam manajemen waktu dan kegiatan atau organisasi. Terus yang kedua ada pengalaman dalam mengelola kegiatan atau event secara terorganisir. Jadi ketika saya dipanggil mengelola sebuah kegiatan atau event yang formal maupun tidak formal, saya sudah dapat beberapa pengalaman dari hal-hal dari kegiatan yang diselenggarakan lembaga. Jadi saya juga bisa mengorganisir kegiatan di luar lembaga, seperti kayak kegiatan pernikahan teman saya, atau kegiatan desa yang diselenggarakan di sekitar rumah saya. Oke, yang kedua yang selanjutnya kan kita lebih dipercaya karena kita kan mahasiswa, apalagi anak berlembaga, kayak yang orang-orang pikir, oh itu bisa gitu, mahasiswa gitu. Cuman kan beda kalau mahasiswa akademisi sama yang berlembaga. Mungkin dia secara matang ya mahasiswa dia, cuman tidak tahu bagaimana konsep berkegiatan, kan beda sama anak-anak yang berlembaga yang sudah kayak kemana-mana nih berkegiatan. Oke. Terus selanjutnya mungkin kekuatan fisik dan mental serta cara atau konsep berpikir yang lebih matang atau lebih kritis. Kalau anak berlembaga kan untuk mengatasi sebuah masalah mereka harus berpikir dulu bagaimana jalan keluarnya. Ini diberi masalah yang ini, oh dia harus berpikir untuk kedepannya bagaimana sih supaya masalahnya ini tidak bakalan keteteran kemana-mana. Dia harus lebih kritis mengatasi sebuah permasalahan. Itu yang saya dapatkan juga dari lembaga. Terus yang terakhir mungkin yang paling luar biasa, kita bisa lebih peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Kita lebih senang memanusiakan manusia, peka terhadap sekitar, dan yang paling indah menurut saya itu sebutan agent of change yang disematkan pada mahasiswa, yang mana agent of change kita tahu agen perubahan. Jadi mahasiswa itu kalau dia belum melakukan sesuatu untuk masyarakat belum bisa disebut mahasiswa. Notabene-nya ada 7 poin penting yang harus mahasiswa genggam di tangan mereka untuk bisa disebut betul-betul mahasiswa. Salah satunya agent of change. Oke. Mungkin itu saja dari saya, dan sedikit mau berbagi juga bahwasanya untuk kegiatan berlembaga itu tidak akan mengganggu akademik kalian ketika kalian betul-betul menekuni lembaga itu sendiri, menekuni bagaimana sih manajemen waktu yang baik. Karena kan notabene-nya mahasiswa. Oke, ada gelar maha yang notabene-nya maha itu ya punyanya di Tuhan, punyanya di Allah. Yang kenapa sih kita harus disematkan juga maha? Ternyata ya ini nih bakalan lebih banyak juga yang lebih besar tanggung jawab yang dipegang ketika bergelar mahasiswa. Jadi kalau orang-orang berpikir akan lama selesai studi apa dan lain-lain ketika kita ikut berlembaga atau lebih dilihat fokus di lembaga, oh tidak, tergantung bagaimana manajemen waktu dan bagaimana dia menanggapi suatu permasalahan yang terjadi di dalam organisasi. Oke, jadi kalau misal apa yang saya sampaikan ataupun Fahrul sampaikan itu mungkin dijadikan saja bahan pembelajaran dan motivasi. Kalau kalian berbicara lembaga, jangan pernah berpikir hal-hal lembaga itu hal-hal yang runyam, yang sulit, yang kayak menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga dan kayak merusak akademikku. Oh tidak. Mungkin itu yang mau saya sampaikan, saya kembalikan.
Oke, mungkin teman-teman bisa dengar tadi ada 4 poin yang disampaikan Kak Farul tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk menghindari dan mengatasi masalah degradasi minat berlembaga, dan beberapa poin yang disampaikan oleh Kak Okla tentang manfaat-manfaat untuk memotivasi teman-teman untuk masuk lembaga kemahasiswaan. Iya, silakan. Nah, ada satu pertanyaan Kak, berangkat dari survei kecil-kecilan yang saya lakukan, kan degradasi minat berlembaga ini salah satu upayanya pasti dengan melakukan regenerasi yang baik. Nah, regenerasi yang baik akan terlaksana jika proses kaderisasi atau pengkaderan itu juga relevan dengan orang-orang yang nanti akan dikader, atau mungkin dalam hal ini mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, mungkin ada pandangannya kakak-kakak tentang seperti apa itu proses kaderisasi atau pengkaderan yang relevan dengan kondisi mahasiswa pada saat ini. Apakah masih relevan dengan kaderisasi tahun 90-an atau mungkin ada progres? Karena saya ambil pengalaman pribadi kemarin ILT-nya Kak Farul, saya rasa berprogres yang progresnya lumayan berbeda jauh dengan ILT yang sebelumnya. Saya rasa ada perubahan konsep dan lain-lain, sehingga teman-teman lebih lebih nyaman untuk berada di dalam, lebih nyaman berproses dalam proses pengkaderan itu. Mungkin kakak-kakak bisa jawab pertanyaan itu. Ya, mungkin saya hanya sedikit memberikan perspektif mengenai konsep dan proses regenerasi melalui kaderisasi yang tiap tahun berjalan. Mungkin secara konsep pasti ada beberapa hal yang setiap tahun ada penyesuaian. Saya yakin pasti ada itu. Tidak mungkin kita berpikiran bahwa setiap tahun hanya sekedar mengikuti tahun-tahun sebelumnya. Tidak. Mungkin beberapa tahun belakangan kita melihat ada khususnya kita di FBS ada perubahan-perubahan khususnya dalam konsep programik, dalam hal ini kaderisasi yang ada baik di tingkat fakultas dan jurusan. Menurut saya pasti ada beberapa pertimbangan ketika teman-teman khususnya panitia dan pengurus yang melaksanakan kegiatan merumuskan konsep pengkaderan. Nah, saya sedikit mengambil contoh kemarin pada saat kita melakukan kegiatan English Leadership Training yang dalam artian adalah merupakan pengkaderan tingkat lanjutan setelah pengkaderan fakultas di Fakultas Bahasa. Memang English Leadership Training ini menitik beratkan dari konsep kegiatan bagaimana khususnya peserta bisa memahami lebih mendalam apa saja sih yang harus mereka lakukan sebagai fungsionaris, dan juga bagaimana mengembangkan kemampuan leadershipnya sebagai seorang mahasiswa. Nah, ketika berbicara dalam konteks pengkaderan secara general, saya tidak bagaimana ya istilahnya, saya tidak terlalu mungkin ketika kita berpikiran bahwa kegiatan programik yang biasa kita lakukan dalam hal ini pengkaderan yang kita lakukan secara diagendakan secara terstruktur mulai 1 sampai 1 minggu, beberapa hari. Nah, itu menurut saya memang tidak terlalu bisa memberikan efek atau memberikan impact kepada mahasiswa, dalam hal ini orang-orang yang akan di kader ceritanya. Tapi saya lebih menitik beratkan bagaimana keseharian kita, bagaimana follow up setelah kegiatan itu. Artinya bagaimana fungsionaris lembaga mahasiswa yang akan meregenerasi dirinya sendiri bisa mengawal orang-orang yang akan menjadi penerusnya setelah kegiatan itu. Sebagai contoh konsep, beberapa kemarin saya sempat berkonsep pada saat kegiatan ILT ada kegiatan follow up beberapa tim yang dibagi oleh panitia yang diwadahi oleh pengurus HMJ, itu akan memberikan follow up kepada peserta-peserta English Leadership Training, karena
saya berkeyakinan bahwa kaderisasi atau pengkaderan itu adalah kegiatan yang seharusnya dilakukan setiap hari, bukan kegiatan yang terjadwal dari 1 minggu, karena saya yakin tidak maksimal apa yang kita akan capai dalam konteks pengkaderan itu. Mungkin pasti ada yang kita bisa dapatkan dari kegiatan itu, entah itu secara kultur, secara sosial kepada teman-teman sekitar, secara keilmuan, mungkin ada penerimaan materi. Tapi saya lebih menitik beratkan, dan saya yang jujur yang saya alami itu, kaderisasi yang saya alami itu tidak serta-merta hanya saya merasakan banyak hal di konsep pengkaderan itu sendiri, tapi bagaimana keseharian kita bersama orang-orang, bagaimana fungsionaris LK memberikan kegiatan, memberikan pengawalan kepada kita sebagai kader-kader baru nantinya. Nah, itu yang menurut saya poin daripada proses regenerasi, bukan pada konsep terjadwal, tapi memang konsep terjadwal itu harus kita pikirkan karena merupakan salah satu bentuk kegiatan kita. Tapi saya lebih berfokus kepada kegiatan dan follow up setelah kegiatan pengkaderan itu, sampai mereka menjadi betul-betul sadar dan menjadi betul-betul peduli dengan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Kak. Kalau Kak Kla ada pandangan lain tentang bagaimana itu pengkaderan yang relevan untuk meregenerasi kader untuk menjadi penerus di lembaga kemahasiswaan? Oke, kalau berbicara relevan sih mungkin sedikit merujuk ke bagaimana sih perkembangan atau siapa sih yang selanjutnya akan mengisi KIT. Yang pertama mungkin kita harus lihat dulu kondisi mahasiswa yang akan mengisi lembaga kemahasiswaan selanjutnya. Maksudnya regenerasi kita selanjutnya. Oke, karena kita beda zaman dan beda era, mungkin kita harus tahu bagaimana dia menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu culture, bagaimana dia mengatasi suatu suatu permasalahan yang dia dapat. Itu semua harus jadi bahan pertimbangan untuk bagaimana nantinya sistem pengaderannya agar relevan dengan si regenerasi ini, si mahasiswa yang akan menjabat, yang akan meneruskan tongkat estafet kepengurusan di lembaga. Oke, jadi untuk mendapatkan relevansi kita juga ndak langsung bilang begini mau konsepnya, seperti ini mau saja. Oke, kita juga harus melihat bagaimana si mahasiswa ini yang akan melanjutkan lembaga, bagaimana watak, sifat, serta bagaimana sih dia kehidupan kalau dia di kampus seperti apa sih, bagaimana sih sikap dan tingkahnya. Itu semua yang menjadi bahan pertimbangan untuk bagaimana kita akan mengkader mereka. Jadi kalau misalnya mereka lebih senang kayak bermain gadget, lebih dominan bermain gadget, lebih dominan yang seperti membuat story apa dan lain-lain, ya bagaimana orang yang mau mengader mereka memikirkan cara yang relevan untuk bisa sesuai dengan orang-orang yang generasi, mungkin sekarang sudah generasi Z ya. Oh ya, untuk orang-orang yang generasi Z yang notabene-nya TikTok, Instagram, dan lain-lain yang sudah menjerumus ke dalam hidup mereka, mungkin sejak dari mereka kecil kan. Nah, jadi kita harus mempertimbangkan segala sesuatu yang seperti itu. Jadi kalau kita tetap paksakan dengan sistem pengaderan yang ada sebelumnya, itu bakalan tidak sesuai. Misal saya generasi X kan, saya generasiku itu yang tidak terlalu bagaimana main HP ya main, ndak juga yang ndak apa-apa. Jadi mungkin sistem pengaderan yang seperti saya mungkin nanti untuk kedepannya mungkin lebih banyak ke
kajian-kajian yang lebih enak begitu, dirasa lebih nyaman begitu kita jalani di dalamnya. Jadi segala sesuatu, entah itu kajian apa dan lain-lain, itu masuk dalam sistem Pegadaian. Untuk follow up-nya bagaimana orang-orang yang kemudian di kader itu, ya melalui itu yang kita lihat saja bagaimana perkembangannya, bagaimana perubahannya dari yang sebelumnya. Oke, itu mungkin dari saya, karena sepakat Kak sama yang bilang Farul, untuk mengonsep itu ndak serta-merta langsung kita yang kayak begini mau pengadarannya, begini mau kasih begini saja. Nanti kita harus memikirkan juga secara matang setelah kita misal melalui fase itu, bagaimana ke depannya ini anak-anak biar bisa tetap bertahan di ranah lembaga ini dengan apapun itu batu kerikil yang akan menghadang. Oke, terima kasih Kak. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhirnya saya pada hari ini. Mungkin kakak-kakak bisa kasih tips dan trik serta mungkin tantangan-tantangan yang mungkin nanti teman-teman pengurus atau calon pengurus lembaga kemahasiswaan akan hadapi dalam menjalani roda kepengurusan dalam lembaga. Mungkin Kak Farul bisa jawab, bisa kasih kiat-kiat. Kalau persoalan kiat-kiat atau tips dan trik kayaknya sudah banyak sekali di Google itu. Artinya teman-teman calon pengurus bisa search banyak sekali di hal-hal yang bisa kita dapatkan kalau persoalan itu. Tapi saya mungkin lebih bicara pengalaman, dan juga di sini ada juga Okula yang kita sudah tahu beliau bisa selesai 3 tahun, tidak cukup 4 tahun, 3 tahun berapa bulan Kak? 3 tahun 3 bulan. Nah, 3 tahun 3 bulan yang jalan juga lembaganya, jalan juga akademiknya. Nanti beliau sampaikanlah kiat-kiatnya dalam sisi akademik. Saya dari sisi kelembagaan dan konteks kehidupan pribadi mungkin saya mungkin lebih berpesan ke teman-teman, ketika teman-teman nanti akan menjadi calon pengurus, menjadi pengurus lembaga kemahasiswaan, khususnya di Fakultas Bahasa dan Sastra. Yang pertama, teman-teman harus yakin bahwa kesadaran tanggung jawab ini merupakan hal yang sangat besar, karena tiap amanah, tiap tanggung jawab itu pasti akan juga dipertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Itu yang paling penting dari keseluruhan persoalan menjabatnya kita sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan. Kemudian dari sisi dari sisi kehidupan pribadi, ketika teman-teman nanti menjabat, pasti ada momen atau ada titik nanti di mana teman-teman sadar dan mungkin mengeluh, saya menyesal ikut menjadi pengurus, saya andai kata saya jadi mahasiswa biasa saja yang kuliah pulang tidak ikut lembaga kemahasiswaan. Nanti ada momen seperti itu. Saya hanya berpesan ke teman-teman, salah satu cara mengatasi itu, coba teman-teman nanti refleksi diri bagaimana proses teman-teman bisa sampai pada titik sekarang. Jangan sampai teman-teman hanya mengambil keputusan pada saat teman-teman dalam kondisi pikiran dan gangguan mental yang down, sehingga teman-teman mengambil keputusan yang tidak atau bisa membawa malapetaka kepada teman-teman sendiri. Itu yang kedua mungkin persoalan itu. Kemudian yang ketiga, saya tips dan trik persoalan menjadi pengurus lembaga kemahasiswaan, pasti teman-teman nanti bakalan bertemu pada juga kondisi di mana berbenturan dalam hal akademik dan lembaga. Entah itu kita berhadapan dengan dosen, berhadapan dengan teman-teman kita sebagai mahasiswa biasa. Biasanya kita sebagai pengurus itu kadang mendapat stigma negatif ketika bekerja dengan teman-teman sekelompok mungkin di kelas. Misal kita mendengarkan bahasa-bahasa bahwa pengurus tidak kerja kelompok begini-begini, pasti ada itu. Salah satu cara mengatasi tips dan trik itu, ya mungkin teman-teman harus lebih giat lagi manajemen waktu dan menganggap bahwa kehidupan akademik dan kehidupan lembaga kemahasiswaan itu merupakan hal yang sangat perlu diseimbangkan. Jangan ada yang berat sebelah, dan tentunya saya yakin teman-teman nanti bakalan mendapatkan banyak hal-hal yang
positif, banyak hal-hal impact yang teman-teman tidak bayangkan daripada sebelumnya. Nanti Kak Okla mungkin jelaskan dari sisi akademiknya, karena mungkin saya tidak terlalu banyak tahu. Saya hanya berbicara sebagai pengalaman dari 2 tahun menjabat dari HMP Access dan HMJ. Nanti Kak Okla yang jelaskan. Oke, langsung Mika. Karena kayaknya Farul juga calon-calon mahasiswa yang bakalan melanjutkan apa yang saya sekarang rasakan. Oke, jadi kalau masalah tentang akademik dan lembaga, oke, tadi sudah aku sampaikan bahwasanya jangan pernah menganggap lembaga itu bahwasanya itu yang penghalang untuk akademik kita, yang kayak kita untuk mengekspresikan akademik kita yang sebagaimana mungkin. Oke, tidak. Jadi untuk menjadi mahasiswa ya, yang sudah saya bilang, seperti yang sudah saya bilang tadi, manajemen waktu kalian, manajemen apa yang akan kalian kerja setelah ini, apa yang akan kalian lakukan setelah ini. Ya mungkin orang-orang lihat saya ini lembaga aja terus ngurusi 7 tahun lah kira-kira dia. Oke, stigma-stigma negatif begitu saya selalu dapat berulang kali, karena yang mungkin orang-orang lihat di kampus misalnya yang lagi dia malam masih di kampus, misalnya di kampus terus dilihat, seakan-akan itu orang-orang lihat saya tidak mengerjakan tugas, tidak memikirkan hal-hal akademik. Tidak, ada memang waktu-waktu tertentu yang saya selipkan untuk mengerjakan hal-hal akademik saya. Jadi mungkin saya punya tugas besoknya, terus tugasnya ini mungkin masuk kita harus bedakan juga yang mana urgent dan penting, kan itu mungkin sudah dibahas juga di praksi sebelumnya ya, atau di pengadaran sebelumnya. Oke, banyak dibahas itu hal urgent dan penting. Oke, itu yang harus kalian pahami, hal urgent dan penting, manajemen waktu, dan bagaimana kalian menyikapi omongan-omongan orang yang kayak jangan mau ikut begini 7 tahun kau itu lihat mau itu sana begitu Ji. Oke, dan bagaimana kalian menyikapi itu. Oke, ambil yang pertama, kalau kalian dapat stigma-stigma negatif atau perkataan buruk dari orang lain, ambil jadi motivasi, jangan langsung down. Oke, yang kedua, kalau masalah manajemen waktu kan kalian mahasiswa, jam segini saya ada rapat dengan ini. Oke, jadi jangan ambil dulu waktu setelah itu mengiyakan sesuatu. Iya, nanti saya hadir itu. Kan kalian tahu itu akan bertepatan, jadi kalian selesaikan dulu satu. Jadi misal waktu ininya sampai 3 jam. Oke, saya baru bisa berkegiatan setelah jam segini. Oke, baru ambil kegiatan yang itu yang lain. Itu untuk produktifnya. Terus setelah itu misal saya harus kerjakan dulu tugas saya karena besok dikumpul urgent ini, sesuatu yang urgent itu yang harus dikerjakan karena waktunya memang sudah dipatok. Kalau sesuatu yang penting harus dikerjakan, cuman range waktunya mungkin belum hari itu juga dan lain-lain. Oke, begitu kalau saya menghadapi situasi berlembaga dan akademik. Itu juga sedikit tips dari saya, mungkin jangan cepat down kalau misal tugasku menumpuk, baru saya ini lagi di PJ-kan di sini, saya ini lagi harus pergi urus ini. Kerjakan dengan ikhlas. Sesuatu yang dikerjakan dengan ikhlas itu bakal menghasilkan sesuatu yang baik juga ke depannya. Jangan mengeluh yang kayak Dede jam kok saya lagi, kenapakah saya begini. Oke, percuma Jeki juga bicara begini, ngebacot apa dan lain-lain, mengeluh apa dan lain-lain. Kerjakan dulu saja semampumu toh. Kalau misal tidak, tinggalkan. Kalau misal berbenturan dengan akademikmu, tinggalkan dulu. Setelah akademikmu baru selesaikan. Jadi harus dibedakan yang mana hal urgent dan yang mana hal penting, dan manajemen baik-baik yang mana urgent dan yang penting, biar jalan dua-duanya tidak ada yang terbengkalai. Oke, dan di sini juga mau Kak bilang kalau lingkungan itu mempengaruhi sekali juga. Oke, jadi saya kalau misal saya berada di lingkungan orang-orang yang misal yang berlembaganya on banget kayak. Oke, jadi saya memang orang yang on juga dalam berlembaga karena saya di lingkaran orang-orang itu. Terus kalau ketika di akademik saya juga berada di lingkungan akademis banget, karena yang orang-orang bilang kelas A itu bureng
Dia mau bureng itu dia kelas A toh. Kalau saya berada dalam kelas, saya juga berada di lingkungan yang orang-orang bilang bureng toh. Ya saya belajar sebagaimana saya mau menambah ilmu. Cuman saya berpikir untuk hal-hal akademik itu hal-hal yang masih perlu masih ada di waktu lain, di sela-sela kegiatan yang akan saya lakukan bisa saya selipkan. Hal-hal mengenai teori itu bisa kita kembangkan sendiri ya, yang hal-hal begitu. Dan jangan lepas juga tanggung jawabmu yang satu begitu saja dengan alasan akademik toh, dengan ya ada kuliah aku jam segini, ndak bisa kak saya ini. Oke, dipahami. Jadi kalian harus pahami dulu yang mana urgent, yang mana penting, biar kalian bisa jalani yang urgent dulu, baru sesuatu yang penting. Terus manajemen waktumu juga baik-baik untuk hadapi hal urgent dan yang hal penting. Jadi orang selalu lihat kau, ini tuh yang kemarin turun di sekret apa dan lain-lain lulus nih. Oke, mungkin kau lihat itu yang saya lakukan, cuman kau nggak lihat bagaimana proses saya di belakang itu. Jadi buat orang-orang berpikiran kamu itu yang kayak nggak ada aja apa-apamu di lembaga Joko, terus orang-orang yang bakalan 7 tahun Joko selesai. Buat orang-orang bayar omongannya, hey saya yang kemarin kau bilang 7 tahun itu. Oke, jadikan motivasi. Oke, mungkin itu. Oke, makasih Kak Okla. Saya rasa bagus sekali tips dan trik dari Kak Okla, Kak Farul tadi. Dan mungkin teman-teman tadi teman-teman sudah dengar apa itu pemahaman tentang lembaga kemahasiswaan, pengalaman berlembagannya para pembicara, kiat-kiat yang dilakukan untuk mengatasi degradasi minat berlembaga, motivasi dan saran, serta tips dan trik bagi pengurus LK untuk menjalani roda kelembagaan. Nah, mungkin itu saja pokok pembicaraan kita pada hari ini. Terima kasih untuk dua pembicara hebat, Kak Farul, Kak Okla. Terima kasih waktu dan ilmunya Kak pada siang hari ini. Mungkin saya sudahi podcast kita sampai sekarang. Sampai jumpa di Sarkat Podcast Suara Advokasi yang selanjutnya. See you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.